takut, nggak usah takut. Lurus. Rasakan. Merasa di lambung lebih enak nggak? Lebih enak. Nah, langsung Pak. Pertama cara minum obat harus dulu. Terus kemudian tadi lambung yang ketarik dikendorkan. Asam lambung akan menurun. Karena kalau lambung ketarik, asam lambung akan naik terus Pak. Seperti orang makan, habis makan perutnya kenyang, itu perutnya mekar itu ketarik. Nah, itu asam lambung akan menaik, ditingkatkan produksinya. Tapi kalau lambungnya sudah dikendorkan, asam lambung juga ikut kendor, turunan. Terus kemudian tangan, jari-jari tadi yang kaki katanya gimana? Lebih enak enggak? Lebih enak toh? Sudah bisa gerak? Sudah kelihatan. Pak, ya, langsung sembuh Pak ya. Dan ini tanpa obat, karena darahnya lebih lancar. Lebih enak. Sakit di sini tadi? Sudah. Enak? Iya. Alhamdulillah ya Pak ya, semuanya sudah keluarnya enak. Alhamdulillah. Dan badannya ini seolah lebih segar, lebih bugar, lebih enteng kok. Iya. Iya. Tangannya yang kaki biasanya keringet dingin, kurang enggak? Lebih hangat? Lebih hangat? Nah, pertanyaan Pak. Jadi penyakit dia selama ini tuh ada hubungannya. Sejak kecil tangannya, kakinya. Nanti saya beri nomor telepon kalau misalnya besok pada saat mau kontrol ya kami jadwalkan. Untuk disampaikan lagi keluhannya awalnya sakit lambung. Berapa lama yang sakit lambung itu? Tahunan ya sudah. Berapa tahun? 4 tahun? 5 tahun? Lebih ya ada. Sakit itu ketika belum tahu penanganannya dia bahkan bertahun. Terus karena ada yang kurang benar dalam hal mungkin pola pikir, dalam hal makanan, ada kesukaan yang kurang bisa dihindari, misalnya itu tidak berpengaruh. Atau cara minum obat yang salah itu juga berpengaruh. Kalau terkait dengan lambung yang dikeluhkan apa sehari-hari? Ya itu kalau bangun tidur tuh pokoknya keluar. Senang? Enggak senang. Apa? Keluar. Keluar itu apa? Muntah? Air enggak. Jadi maksudnya Pokoknya gimana? ludah gitu. Pokoknya di mulut tuh benar ludah. Penuh. Iya. Rasanya pengen mudah. Iya. Itu lagi. Nah, terus panas. Panas itu di mana? Perut. Ini. Perut. Kadang sering bunyi ini. Enggak apa-apa, enggak bunyi Kalau itu. bernafas tuh bunyi. Kalau cuma bunyi itu maksudnya bunyi kerucuk-kerucuk atau gimana? Bunyi kayak Ya enggak biasanya lah kalau kerucuk-kerucuk kalau orang lapar itu kan biasa sudah ini. Ya seperti ya itu. artinya bunyinya itu kan bunyi seperti orang lapar Pak. Kerucuk itu ya sudah, itu namanya gerak peristaltik. Yang kalau enggak ada bunyi dengan malah bahaya. Karena selama itu masih berbunyi kita akan normal. Karena itu gerak mendorong makanan. Itu gerak peristaltik itu gerak mendorong makanan. Gerak lambung, kontraksi lambung sebenarnya itu dibutuhkan supaya makanan bisa didorong ke arah usus. Jadi itu memang normal, itu ada pada. Kalau cuma bunyi nggak usah dipikirkan, nggak ada masalah itu. Sebenarnya keluhannya apa? Panas, protein. Panas, sakit juga. Sudah lama ya. Nah, untuk lambungnya nanti nasihat saya, dari sini kita terapi. Nasihat saya, jadi anjurannya dipatuhi, ya. Hindari pedes, kecut, asam-asam buah-buah yang kecut, ya. Kopi, telat makan, nah, ya. Lebih baik ngamil, telat makan, pikiran sumpah. Pedas, kecut, kopi, telat makan, pikiran sumpah, dan jangan sembarangan minum obat-obat, terutama obat pereda nyeri. Obat-obat nyeri, obat-obat radang, sendi, mengobati tangannya, lambungnya tambah parah bisa. Iya. Karena obat-obat pereda nyeri rata-rata dia efeknya iritasi di lambung, melukai lambungnya tambah parah. Jadi efek karena obat bisa. Jadi pedas, kecut, kopi dihindari, telat makan, pikiran sumpah. Pikirannya jangan sensitif, jangan suka mikir. Jadi orang tidak mikir, orang hidup itu pasti mikir. Yang tidak boleh itu pikiran sumpah. Pikiran sumpah dengan mikir itu beda. Mikir nggak mungkin orang nggak mikir, orang yang nggak mikir itu gila. Ya, yang maksudnya nggak mikir, pikiran kosong. Nggak mungkin orang pikiran kosong. Orang pikiran kosong itu malah gila. Jadi orang mikir itu wajar.
Jadi yang nggak boleh itu sedih berkepanjangan, sumpah berkepanjangan. Itu namanya stres. Iya. Nah, hindari pikiran stres, dibuat relax, dibuat hati gembira biasa, pikir biasa. Ya, jadi boleh mikir, yang dilarang adalah pikiran sumpah, stres psikis, maksudnya kondisi pikiran yang super, sedih, ya punya masalah yang suka dipikirkan berulang-ulang, itu nggak baik bagi lambungnya. Kadang-kadang efeknya gampang diare gitu nggak ada. Iya memang. Beratnya mesti nggak normal. Nggak pernah normal. Nah itu karena asam lambungnya tinggi. Biasanya asam lambung yang tinggi itu mempengaruhi konsistensi feses yang nggak normal. Jadi ibarat kesiram asam terus, jadi makanannya itu terlalu tinggi asamnya sehingga pencernaannya menjadi tidak normal, sehingga itu menjadi hiperperistaltik, sehingga gampang mulus, gampang berak. Nggak seperti diare, cuman fesesnya adalah konsistensinya nggak normal, seperti itu. Betul, saya paham. Terus kemudian keluhan tangannya seperti apa itu? Ini kan sakit. Kalau ini yang sering sakit tuh awalnya kan dulu saya sering kalau orang Madura bilang katanya sedep gitu ya. Terus ya dikit ya. Lama. Yang jadi keluhan apa sudah awalnya mana bang? Kalau saya bilang Sunda, karena Sunda itu bisa beda-beda orang bilang. Oh di sini Sunda, di sini Sunda. Artinya nggak jelas. Yang penting keluhannya di mana? Di sini. Oh di situ sakit. Kalau awalnya di situ ya. Iya, terus kemudian ini sakit. Terus tulang saya di sini sepertinya sakit. Iya sakit. Dibuat berat sakit nggak? Kalau begini nih nggak begitu sakit, cuma sakitnya masih mana? Ini di sini. Di sini. Nggak punya, di sini. nggak punya kekuatan itu. Nggak punya kekuatan. Ya punya tapi berat rasanya. Berat. Nggak seperti tangannya sini berat. Apa ya? Pokoknya nggak seperti ini. Nah, tangannya sini lebih berat daripada ini. Iya, gitu. Apalagi keluhan lain apa? Jarinya kenapa? Ini kan kaku. Udah bebas. Ini sakit. Ini kadang sakit di sini. Oke, ada. Sering panas di sini. Iya, sakit. Darahnya tidak lancar pada jalur ini. Sakit. Darah kotornya numpuk di sini. Sakit, ya, darah kotornya numpuk di sini, risiko menjadi lindungi sendiri. Asam urat dan lain-lain, kolesterol gampang numpuk di sini. Sehingga sini sakit. Itu hanya masalah otot saja. Otot beda. Ini masalah sendi. Iya. Ini masalah otot saja. Karena sebenarnya keram otot yang di sini. Kalau di sini beda lagi. Ini radang-radang sendi. Kakinya tidak apa-apa. Keluar kaki ada. Lebih lemah nggak di sini? Kaki yang kadang cuma sini. Yang sini, yang kaki yang sebelah kiri. Nggak ada keluhan apa-apa. Ya sudah. Jadi masih nyantol ya. Nyantol di. Kalau terjadi stroke risiko pada tangan. Kelumpuhan pada tangan ini karena tidak lancar. Darah kotornya nyantol di sini, di tangan. Kalau darah kotornya nyantol di kepala dia stroke, nyumbar di kepala. Ini sakit. Ya sudah, kita tangi ini. Sekarang belumnya sakit nggak? Iya. Tapi juga ada sedikit nggak nyaman, Pak? Iya, tetap Ya, sepanjang hari. Biasanya minum obat apa? Saya pakai madu. Saya tidak berani minum obat. Rasakan. Merasa di lambung lebih enak nggak? Lebih enak. Nah, langsung Pak. Pertama cara minum obat harus dulu. Terus kemudian tadi lambung yang ketarik dikendorkan. Asam lambung akan menurun. Karena kalau lambung ketarik, asam lambung akan naik terus Pak. Seperti orang makan, habis makan perutnya kenyang, itu perutnya mekar. Mekar itu ketarik. Nah, itu asam lambung akan menaik, ditingkatkan putusnya. Tapi kalau lambungnya sudah dikendorkan, asam lambung sudah ikut kendor, turunan. Terus kemudian tangan, jari-jari tadi yang kaki katanya gimana? Lebih enak nggak? Lebih enak toh? Sudah bisa gerak? Sudah kelihatan.
langsung sembuh ya Pak ya. Dan ini tanpa obat, karena darahnya lebih lancar. Lebih enak. Alhamdulillah. Sakit di sini tadi Sudah. enak. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya, semuanya sudah keluarnya enak. Alhamdulillah. Dan badannya ini seolah lebih segar, lebih bugar, lebih enteng kok. Iya. Iya. Tangannya yang kaki biasanya keringet dingin, kurang nggak? Lebih hangat, lebih hangat. Bertanya Pak, jadi penyakit dia selama ini tuh ada hubungannya. Sejak kecil tangannya, kakinya, ujung tangan gampang keringetan dingin rasanya. Kalau nggak pakai kaos kaki nggak enak ya. Lama-lama nanti bisa, ya. Nah, karena kan dingin kalau nggak pakai kaos kaki, ya kan begitu. Lama-lama bisa, lama-lama bisa. Terus gitu ya, diterapkan ya, apa yang diajarkan ya, sama. Jadi tak cerita terapi. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.